8 dosa penghalang jodoh. Jodoh adalah urusan Allah, maka jika seseorang tak kunjung mendapatkan jodoh juga disebabkan Allah Ta'ala masih menahan jodohnya. Secara syariat, jodoh seseorang terlambat bisa jadi karena ia terhalang oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Di antara dosa yang menjadi penghalang turunnya jodoh adalah sebagai berikut. Pertama, syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Banyak orang bisa jadi tidak menyadari saat ia berusaha untuk mendapatkan jodoh justru mengarah pada syirik. Misalnya meminta jodoh dengan mendatangi orang pintar alias dukun, tukang ramal, atau ia sengaja memakai jimat tertentu. Padahal, jauh panggang dari api, semakin ia melakukan kesyirikan, maka semakin jauh pula jodohnya sebab Allah tidak meridai hidupnya yang menyimpang dari tauhid. Sebaiknya, introspeksilah sebelum melangkah. Bisa jadi kualitas iman dan amal kita masih jauh dari baik. Lihatlah bagaimana selama ini kita membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Bisa jadi, salat kita masih belum sempurna, kadang salat kadang juga tidak. Atau kita masih seringkali menunda-nunda waktu salat. Maka wajar jika akhirnya Allah Ta'ala membalas dengan melambatkan jodohnya. Karena itu, untuk mendapatkan jodoh terbaik, alangkah bijaknya jika terlebih dahulu kita memperbaiki kualitas iman dan amal kita. Allah Ta'ala adalah pemilik segala jodoh, karena itu perbaikilah diri lalu berusahalah untuk mencari jodoh terbaik. Dari Anas R.A. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau, aku tidak peduli, berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikitpun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Tirmidzi dan dia berkata, hadits hasan sahih. Kedua, salat bolong-bolong dan melalaikan salat. Salat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salat adalah perintah wajib yang harus dilakukan kaum muslimin yang sudah dewasa. Jika salatnya bolong-bolong atau ia melalaikan salat, itu artinya ia seolah tidak serius menjadi hamba Allah. Jika seorang hamba tidak memperhatikan salatnya dengan baik, itu artinya ia telah membiarkan Allah untuk tidak merespon setiap doa yang ia panjatkan, termasuk doa meminta jodoh. Termasuk mereka yang senang menunda-nunda salatnya pun akan mengalami hal yang sama. Jika mereka tidak serius untuk menegakkan salat saat waktunya tiba, maka Allah Ta'ala pun tidak akan serius menanggapi semua doanya, termasuk saat ia meminta jodoh. Tentang orang yang biasa melalaikan salat ini, Allah Ta'ala sudah berfirman dengan tegas, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kes 107/4-5. Jadi, jika ingin segera mendapatkan jodoh, perbaikilah salat, dan jangan menunda-nunda jika waktunya sudah tiba. Ketiga, berzina. Sebagian orang, ada yang berani melanggar perintah Allah dengan berzina. Mereka sudah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Biasanya, pasangan muda-mudi ada saja yang menghalalkan zina, padahal keduanya belum sah menjadi suami istri. Zina adalah perbuatan keji yang sangat murka Allah, maka jika Allah sudah murka kepada manusia, lalu bagaimana mungkin Dia akan memudahkan urusan jodoh seseorang? Bertaubatlah, dan perbaiki kualitas iman dan amal agar Allah Ta'ala menjadi sayang dan cinta. Jika Allah sudah mencintai hambanya, apapun yang diminta akan diberikan, termasuk meminta jodoh yang terbaik. Keempat, dosa kepada orang tua.
Orang tua merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Keridaan mereka akan menjadi ridha Allah, sehingga jika seseorang melakukan dosa terhadap orang tua, maka Allah akan menutup sumber rezekinya termasuk urusan jodoh. Perlu diketahui, berkata, "Ah" saja kepada orang tua sudah membuat Allah marah, apalagi jika melakukan dosa lebih dari itu. Hal ini termasuk dosa besar yang menjauhkan rahmat Allah termasuk jodoh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah 17 ayat 23. 5. Memutus silaturahim. Bisa jadi, seseorang sulit mendapatkan jodoh karena memutus silaturahim dengan kerabatnya. Pasalnya salah satu penjauh rahmat adalah putusnya tali silaturahmi antar sesama kerabat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri kamu di hadapan Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kes. 49:10. Keenam. Bergunjing dan mengadu domba. Suka gibah, menggosip, merupakan salah satu sebab lambat datangnya jodoh. Apalagi jika sudah mengarah kepada adu domba yang berujung fitnah. Gibah jangan dipandang sebagai perkara ringan dan biasa saja. Sebab dari gibah inilah permusuhan antara satu dengan yang lain akan terjadi. Dari gibah pula rezeki berupa jodoh ditahan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya." Kes 49:12. Ketujuh. Makan rezeki yang haram. Mencari dan makan rezeki yang haram, juga menjadi sebab dijauhkannya jodoh seorang hamba. Bisa jadi, jika saat ini Anda masih sulit untuk mendapatkan jodoh, maka perhatikanlah bagaimana cara Anda mencari rezeki, periksalah apa yang dimakan. Apakah sudah dicari dengan jalan halal, atau masih haram? Jadi, jika ingin segera mendapatkan jodoh, maka perbaikilah cara mencari rezeki. Carilah rezeki dari jalan yang halal, sedikit tidak menjadi soal, yang penting adalah berkah dan tetap bisa berbagi dengan sesama sedekah. Kedelapan. Kikir. Orang yang kikir alias pelit tidak akan pernah merasakan nikmatnya berbagi. Sebaliknya, orang yang gemar berbagi, maka selain ia akan merasakan nikmatnya berbagi, Allah Ta'ala pun akan membalas dengan segera kebaikan yang telah ia lakukan. Orang yang gemar bersedekah, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, termasuk dimudahkan dalam mendapatkan jodoh. Untuk bisa mendapatkan semua kemudahan dalam mencari jodoh, kedelapan hal di atas hendaknya benar-benar diperhatikan. Karena mendapatkan jodoh sama halnya mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, maka memperbaiki diri dan berusaha selalu menaati setiap perintah serta meninggalkan larangannya adalah cara terbaik agar dimudahkan dalam mendapatkan jodoh. Karena jodoh ada di tangan Allah, jadi, rayulah Allah dengan membersihkan diri dari dosa dan maksiat.